nama saya Quratul Akin, saya dari Prodi PPKN. Di sini saya ingin pada kesempatan ini kali ini saya akan membahas tentang hakikat belajar, hakikat pembelajaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Materi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa maupun sebagai calon pendidik di masa depan. Pertama, saya akan membahas tentang hakikat belajar. Pada dasarnya, hakikat belajar merupakan suatu proses perubahan dalam diri seseorang setelah mengalami pengalaman atau latihan tertentu. Perubahan tersebut bisa berupa bertambahnya pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun cara berpikir seseorang. Belajar bukan hanya dilakukan di sekolah atau kampus saja, tetapi juga dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita belajar mengatur waktu, belajar bersosialisasi, atau belajar menggunakan teknologi baru. Semua itu termasuk proses belajar. Selain itu, belajar juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal contohnya motivasi, minat, kesehatan, dan kemampuan berpikir. Sedangkan faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, sekolah, teman, dan metode pembelajaran. Menurut pendapat saya, hakikat belajar bukan hanya sekedar mengajar nilai atau lulus ujian, tetapi lebih kepada proses memahami suatu dan mengembangkan diri menjadi lebih baik. Apalagi di era digital sekarang, belajar bisa dilakukan di mana saja melalui internet, media sosial, atau platform online. Selanjutnya adalah hakikat pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara pendidik, peserta didik, dan lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, pembelajaran bukan hanya guru menjelaskan materi, tetapi juga bagaimana menciptakan suasana belajar yang efektif. Dalam pembelajaran, peserta didik menjadi pusat kegiatan belajar. Artinya, siswa atau mahasiswa tidak hanya mendengar, tetapi juga harus aktif berpikir, bertanya, berdiskusi, dan memahami materi. Ciri-ciri pembelajarannya adalah memiliki tujuan yang jelas, adanya interaksi sosial atau guru peserta didik, menggunakan metode dan media pembelajaran, serta berorientasi pada perubahan pemahaman dan perilaku. Dalam pembelajaran juga terdapat beberapa komponen seperti materi, metode, media, pendidik, peserta didik, dan evaluasi. Menurut saya, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang membuat mahasiswa merasa nyaman, aktif, dan tertarik untuk belajar. Di zaman sekarang, pengangguran teknologi juga sangat penting agar proses pembelajaran tidak monoton atau lebih menarik. Selanjutnya, saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Dalam proses belajar, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang. Faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kondisi fisik atau kesehatan, motivasi belajar, minat dan bakat, serta kemampuan intelektual. Contohnya, seseorang yang memiliki motivasi tinggi biasanya lebih semangat dalam belajar dibandingkan seseorang yang tidak memiliki tujuan belajar yang jelas. Faktor eksternal. Sedangkan faktor eksternal belajar berasal dari luar diri seseorang seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, serta teknologi dan media pembelajaran. Misalnya lingkungan keluarga yang mendukung akan membuat seseorang lebih nyaman belajar, begitu juga dengan teknologi yang saat ini membantu mahasiswa mendapatkan informasi dan materi dengan lebih mudah. Menurut saya sendiri, faktor yang paling mempengaruhi dalam belajar adalah motivasi dan lingkungan, karena walaupun pintar, kalau tidak memiliki motivasi dan lingkungan yang mendukung, proses belajar hanya bisa terhambat. Kesimpulannya adalah, belajar adalah proses perubahan diri menuju arah yang lebih baik. Sedangkan pembelajaran merupakan proses interaksi untuk membantu seseorang belajar secara efektif. Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri maupun di lingkungan sekitar. Sebagai mahasiswa, kita harus mampu meningkatkan motivasi belajar dan memanfaatkan teknologi secara positif agar proses belajar menjadi lebih maksimal. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labanang al